Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Wa qala aydan inna Allah yuqidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirati. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah perjumpakan kembali dalam kajian rutin kita membahas sejarah Nabi Muhammad SAW yang diambil dari kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, buah karya dari Asy-Syaikh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada segenap para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti manhajnya sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya melalui wasilah kitab ini sehingga kita bisa mengambil ilmu, mengambil faidah, mengambil manfaat, dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih melanjutkan tentang perang Badar. Qala al-muallifu, berkata Syekh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri, rawa Ibnu Ishaq an Ibni Abbasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li ashabi inni qad arabtu anna rajulan min bani Hashim wa ghairihim qad akhraju karhan la hajata lahum bi qitalina faman laqiya ahadan min bani Hashim fala yaqtulhu wa man laqiya Aba al-Bakhtari ibni Hashim fala yaqtuluhu wa man laqiya al-Abbas ibna Abdul Muttalib fala yaqtuluhu fa innahu innama akhraja mustakrihan. Faqala Abu Hudzaifah ibnu Utbah in qatala aba'ana wa abna'ana wa ikhwanana wa ashiratana wa natruku al-Abbasa wallahi la in laqaituhu la alhamunahu aw la ajlamunnahu bisayfi fabalagot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li Umar ibni al-Khattabi ya Aba Habsin ayadribu wajha ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisayfi faqala Umar ya Rasulullah da'ni fala adribu unuqahu bisayfi fa wallahi laqad nafaqa. Fakana Abu Hudzaifah yaqulu ma ana bi aminin min tilkal kalimatil lati qultu yauma idin wala azalu minha khaifan
illa an takfuruha anni asyhadu faqutila yaumal yamamati syahida. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, sungguh aku telah mengetahui. Rasulullah diberi wahyu oleh Allah SWT ya, melalui malaikatnya, melalui Jibril. Sungguh aku telah mengetahui bahwa ada beberapa tokoh dari Bani Hashim dan tokoh selain mereka yang dipaksa ikut perang oleh siapa? Abu Jahal. Sebenarnya orang-orang seperti ini tidak punya urusan untuk berperang melawan kita. Maka siapa saja yang menjumpai salah seorang di antara keluarga Bani Hashim, keluarganya Rasulullah SAW, janganlah ia membunuhnya. Barang siapa yang menjumpai Abu Al-Bukhturi bin Hisam, janganlah dia dibunuh. Demikian juga barang siapa yang bertemu dengan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, janganlah ia dibunuh. Sebab ia adalah orang yang dipaksa ikut perang. Ketika Rasulullah sudah mengatakan seperti itu berarti hukum ya. Hukum Rasulullah mengatakan berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah mengucapkan sesuatu dengan hawa nafsu. Rasulullah mengucapkan dengan berdasarkan wahyu. Ada seorang sahabat yang mulia salah paham tentang perkataan Nabi ini. Entah mungkin karena emosional atau dalam keadaan panik ya. Beliau bernama Abu Huzaifah bin Utbah. Beliau mengatakan, "Anaqtulu aba'ana wa abna'ana wa ikhwanana wa ashiratana wa natruku al-Abbasa." Berarti apakah kita harus membunuh ayah kita, anak kita, saudara kita, keluarga kita, sementara kita membiarkan keluarga Nabi tidak dibunuh? Kira-kira begitu, proteslah gitu ya. Abu Huzaifah bin Utbah ini protes ya. Wallahi, demi Allah, la in laqaituhu, seandainya aku bertemu ya, dengan orang-orang yang disebut oleh Rasulullah tadi, seandainya aku bertemu dengannya, aku akan tetap membunuh dia dengan pedangku. Ya. Namanya juga sahabat ya, sahabat itu tidak maksum, terkadang benar, terkadang salah ya. Apalagi dalam situasi yang sangat emosional, bertemu dengan bapak, bertemu dengan adik, bertemu dengan paman, berhadapan-hadapan ya. Dalam hati kecilnya nggak mau ya membunuh bapaknya sendiri, dalam hati kecilnya nggak mau membunuh anaknya, membunuh abangnya, tapi karena panggilan jihad, perang bukan karena harta, tapi karena menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita nggak memerangi mereka yang datang ke Madinah ya. Jadi perangnya bukan perang karena harta, perang karena ingin menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dan ternyata perkataan Abu Huzaifah bin Utbah ini sampai terdengar oleh Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW membantahnya dengan berkata kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nama akrabnya Abu Habs ya. Ya Abu Habsin, wahai Abu Habs, wahai bapaknya Habs, ayadribu wajha ammi Rasulillah bisayfi, apakah kita harus menghantam, menebas wajahnya paman
utusan Allah gitu ya. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, da'ni fala adribu unuqahu bisayf. Izinkan saya ya Rasulullah untuk menebas leher orang yang membantah ucapanmu tadi. Ya. Fa wallahi laqad nafaqa, sungguh dia telah berbuat kemunafikan. Ya. Jadi di antara sifat munafik adalah menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik itu ucapan ataupun tulisan. Kita sampaikan tulisan, jangan mencuri, jangan memperdaya wanita. Orang itu enggak terima padahal itu hadis Nabi. Ya. Maka selain dia berbuat maksiat, dia juga telah berbuat kemunafikan karena yang dibacakan hadis Nabi. Ya. Kita nasihati orang dengan menggunakan hadis Nabi yang isinya adalah melarang mengambil harta orang lain tanpa hak, melarang memperdaya wanita sampai menggodanya. Itu termasuk perbuatan yang zalim. Justru melawan orangnya. Padahal yang dibacakan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut selain dia melakukan maksiat, boleh jadi orang tersebut jatuh kepada kemunafikan. Ya. Sahabat Abu Hudzaifah bin Utbah menyadari bahwa ucapan tadi itu salah. Yang namanya sahabat berbeda dengan orang-orang selain mereka. Mereka adalah orang-orang yang hatinya bersih, ketika salah segera bertobat. Ya, beliau bertobat. Beliau mengatakan di hadapan para sahabat yang lain, aku sampai hari ini tidak pernah merasa tenang dengan ucapan yang pernah aku lakukan. Ya, beliau menyesal. Ma ana bi aminin min tilkal kalimatil lati qultu yauma idzin. Wala ajalu minha khaifan illa an takfura. Ha anni asyhadu. Aku khawatir ucapanku tadi bisa membatalkan syahadatku. Bertobat beliau, menyesal ya. Dan ternyata taubatnya diterima. Fakutila yaumal yamamati syahidan. Abu Hudzaifah bin Utbah diterima tobatnya, beliau gugur sebagai syuhada. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita petik ya, kalau ada info akurat, info yang valid, dan Rasulullah tentu saja valid. Rasulullah mengatakan dengan wahyu. Demikian juga ini bisa dikiaskan kalau ada peperangan, misalnya kita perang dengan orang-orang kafir. Kalau ada orang-orang kafir zimmi, ya, dikenal orang yang tidak suka melakukan kezaliman kepada Islam, ia hanya butuh hidup dan siap berdampingan, tidak suka berbuat jahat kepada Islam, maka orang yang seperti ini boleh untuk tidak dibunuh. Cukup dijadikan tahanan saja. Ya. Jadi ketika kita berhadapan-hadapan dengan orang kafir, kita tahu betul orang ini sebenarnya nggak mau perang dia. Itu dipaksa karena syarat sebagai warga negara Mekah harus ikuti aturan rajanya, yaitu Abu Jahal. Kalau nggak mau ya disiksa. Kemudian pelajaran yang kedua, Abu Hudzaifah bin Utbah, beliau seorang sahabat Nabi yang mulia, melakukan kesalahan, yaitu membantah ucapan Nabi SAW, kemudian bertobat, dan tobatnya diterima. Jadi para sahabat itu orang yang gampang sekali menyadari kesalahan, tidak melawan kepada orang yang menasihati. Ketika Umar bin Khattab mengancam ingin menebas lehernya, Abu Hudzaifah bin Utbah tidak membantahnya.
beliau terima itu sebagai nasihat. Ya, ancaman Umar bin Khattab sebagai nasihat. Tidak kemudian menyerang orang yang memberikan nasihat. Itu pertanda dia tidak ikhlas. Salah satu tanda orang yang munafik adalah ketika dia bersalah dinasihati gak ikhlas, gak terima. Itu tanda kemunafikan. Para sahabat terbebas dari kemunafikan. Ya. Bahkan para sahabat sepakat kaum muslimin kalau ada hadis yang datang dari seorang sahabat tidak perlu diperiksa sahabat itu. Semuanya udul, ini kaidah. Beda dengan orang yang setelah sahabat harus diperiksa track recordnya, diperiksa kejujurannya, diperiksa kekuatan hafalannya, diperiksa tingkah lakunya sehari-hari, apakah masih melakukan perbuatan dosa besar atau tidak. Ya, diperiksa. Di zaman Al-Imam Bukhari itu ada orang yang lebih hebat hafalannya dari Imam Bukhari. Dulu waktu kami belajar ilmu ulumul hadis di Ma'had, di zaman Al-Imam Bukhari ada orang yang hafalannya lebih hebat dari Imam Bukhari, tetapi tidak diterima ilmunya, tidak boleh ilmunya diambil, tidak boleh hadisnya diambil. Kenapa? Yang bersangkutan belum bertobat dari melakukan dosa besar, yaitu suka menenggak minuman beralkohol, mabuk, suka mabuk, tidak diambil ilmunya. Ya. Jadi demikian juga Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau memberikan nasihat tidak boleh ilmu diambil salah satu dari 4 orang. Di antaranya adalah orang yang berbuat maksiat dinasihati tidak mau bertobat, nggak boleh, nggak berkah nanti ilmunya. Ya, ilmunya nggak berkah. Ya. Bahkan boleh jadi orang yang berguru dengannya bisa terpengaruh dengan keburukan akhlaknya. Ya. Pelajaran yang ketiga, keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menjadi tempat curhat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ucapan beliau ada yang membantahnya. Ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki tempat tersendiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah yang memiliki gelar Al-Faruq, orang yang sangat tegas terhadap kemungkaran, orang yang paling soleh, orang yang paling alim, orang yang paling bertakwa setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian selanjutnya Syekh melanjutkan, wa kana an-nahyu an qatli Abi al-Bakhtari li'annahu kana akaful qaumi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Makkah wa kana la yu'addihi wa la yablughu anhu syai'un yaqrahu wa kana mimman qama fi naqdi sahifata muqati'ata Bani Hashim wa Bani al-Muttalib. Kemudian tokoh Quraisy yang kedua, kalau tadi dari kalangan keluarga Nabi, ya, dari Bani Hashim terutama Al-Abbas, yang ini tokoh Quraisy kafir zimmi, kafir yang tidak suka menyakiti Rasulullah, namanya Abu al-Bakhtari atau al-Bukhturi. Ini juga dilarang oleh Rasulullah, jangan dibunuh orang ini, karena orang ini punya jasa besar kepada keluarga Nabi. Ya. Orang ini tidak pernah menyakiti Nabi walaupun belum mau mengucapkan 2 kalimat syahadat sewaktu di Mekah. Tidak semua orang musyrik itu memusuhi Rasulullah. Di antaranya adalah Abu al-Bukhtari. Bahkan beliau termasuk orang yang menolong keluarga Nabi yang terkenal dengan Sahifata Muqati'ata Bani Hashim, peristiwa mengepung keluarga Nabi di suatu bukit. Tidak diperbolehkan penjual makanan pokok masuk ke bukit tersebut.
sehingga keluarga Nabi sampai kelaparan berhari-hari, tidak ada yang bisa dimakan, sampai makan dedaunan. Nah, yang mengantarkan makanan ke keluarga Nabi yaitu diantaranya adalah Abu Al-Bukhturi, ya. Sehingga Rasulullah berpesan jangan dibunuh orang ini, maksimal jadi tawanan saja. Ya, dia perang karena dipaksa oleh Abu Jahal. Walakin Aba Al-Bakhtari kutila ala rukmi hadha kulli wa dhalika anna al-Mujaddar ibn Jiyad al-Balawi laqiyahu fil ma'rikati wa ma'ahu jamirun lahu yuqatilani sawiyan faqala al-Mujaddaru ya Abal Bakhtari inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad nahana an qatlika faqala wa jamili faqala al-Mujaddaru la wallahi ma nahnu bitariki jamilika faqala wallahi idan la amutunna ana wa huwa jami'an summa iktatala fattarra al-Mujaddaru ila qatlihi. Walaupun Abu Al-Bukhturi dikenal sebagai tokoh musyrik yang tidak menyakiti Rasulullah, bahkan membantu Rasulullah SAW, tetapi tetap dibunuh ternyata. Tetap dibunuh. Kenapa? Seorang pasukan, seorang prajurit dari kaum muslimin, sahabat yang mulia Al-Mujaddaru Ibn Jiyad Al-Balawi, beliau ketika bertemu dengan Abu Al-Bukhturi, yang pada saat itu Abu Al-Bukhturi bersama dengan teman-temannya yang musyrik, ya karena di pasukan kaum musyrikin, sama-sama berperang. Mengingat pesan Nabi SAW untuk tidak membunuh Abu Al-Bukhturi, Al-Mujaddaru Ibnu Jiyad Al-Balawi memberikan kesempatan kepada Abu Al-Bukhturi, ya. Wahai Abu Al-Bukhturi, inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah qad nahana an qatlika, melarang saya, melarang kami untuk membunuhmu. Artinya sudah diberikan kesempatan. Dah kamu nyerah saja, lebih baik jadi tawanan saja, gitu ya. Nanti Rasul urusannya dengan Rasulullah. Akan tetapi Abu Al-Bukhturi bertanya kepada Al-Mujaddaru Ibnu Jiyad, wah jamili, terus gimana dengan temanku ini? Kamu bunuh juga dia, gitu ya. Faqala Al-Mujaddaru ya berterus terang, ya. La wallahi ma nahnu bitariki jamilik. Enggak, kalau temanmu itu saya bunuh karena enggak ada perintahnya dari Rasulullah. Ya, jadi secara umum orang-orang kafir yang melawan kaum muslimin itu wajib dibunuh, kecuali yang disebut oleh Rasulullah untuk tidak boleh dibunuh, Abu Al-Bukhturi. Tapi Abu Al-Bukhturi ini enggak mau. Saya enggak mau kalau dia dibunuh, saya juga ikut. Mending lebih baik saya mati saja, gitu ya. Ini namanya apa? Namanya ta'assuf jahiliyah. Apa ta'assuf jahiliyah? Fanatik jahiliyah, fanatik kesukuan. Ya. Sampai seperti itu orang-orang Mekah itu. Lebih baik mati dengan temannya daripada saya selamat dia enggak selamat. Saking tingginya ta'assuf, saking tingginya fanatik jahiliyah. Ya. Cuman sayang tidak pada tempatnya. Coba kalau dia fanatiknya kepada Rasulullah, selamat dia. Dia lebih fanatik kepada kesukuan, ya. Akhirnya idzan la amutunna ana wa huwa jami'an. Saya menikmati saja kalau kamu pilih kasih, kalau kamu diskriminatif, kira-kira gitu ya. Summa iktatala. Akhirnya Al-Mujaddaru Ibnu Jiyad terpaksa membunuh temannya Abu Al-Bukhturi dan Abu Al-Bukhturi sendiri.
ya, dengan terpaksa membunuhnya. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil, Al-Mujaddaru Ibnu Ziyad termasuk sahabat yang sangat taat kepada Nabi radhiyallahu anhu. Buktinya apa? Beliau masih memberikan kesempatan, ya. Namun karena yang akan dibiarkan hidup ini lebih mengutamakan temannya yang musyrik dan memerangi kaum muslimin, dengan terpaksa beliau pun akhirnya membunuhnya. Ya, sahabat itu orang yang paling faqih, yang paling paham dalam fikih berperang. Ya. Menyelamatkan darah kaum muslimin itu lebih didahulukan, lebih darurat, ya. Sehingga beliau tidak mau dengan penawaran Abu Al-Bukhturi, kalau saya dibiarkan hidup, tolong temanku juga dibiarkan hidup. Bahaya kalau temannya dibiarkan hidup, dia akan nyerang kaum muslimin, ya, gitu ya. Jadi Al-Mujaddaru bin Ziyad Al-Ba'lawi tidak salah karena sudah memberikan kesempatan. Ya. Pelajaran yang kedua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh para ulama. Rasulullah bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu sesuai dengan agama teman duduknya. Ya. Hadis ini hadis yang sahih, bahkan dijadikan kaidah dalam bergaul. Ya. Betapapun Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha membalas kebaikan Abu Al-Bukhturi, seorang kafir Quraisy yang sering berbuat baik kepada beliau, tidak pernah berbuat jahat, bahkan melindungi keluarga Nabi dari kelaparan. Beliau adalah kafir zimmi, kafir yang tidak memusuhi. Namun karena tidak mau berpisah dengan temannya yang musyrik, tidak mau ikut hijrah, ya, tidak mau masuk Islam, tetap berteman akrab, tidak mau meninggalkan temannya yang musyrik, maka betapapun baiknya seorang kafir bermuamalah dengan Rasulullah, maka berlakulah hadis Nabi ini. Ya. Agama seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Maka sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang muslim sudah menjadi keniscayaan berteman akrab ya dengan muslim yang soleh, dengan yang bertakwa. Tidak boleh kita berteman akrab dengan orang musyrik. Hukum asalnya begitu. Ya. Kalaupun kenal ya sekedarnya saja, Ya. Demikian juga sesama muslim kalau bisa cari orang yang soleh. Tidak boleh kita berteman dengan orang yang terkenal fasik, tidak boleh, kecuali kita mendakwahi dia. Berteman dengan provokator nggak boleh, ya, karena setiap masjid ini di mana-mana ada provokator, ya. Hampir di setiap masjid itu ada orang yang suka mengganggu masjid, itu ada di mana-mana itu, ya. Ada, bukan hanya di sini saja, di mana-mana. Di masjid dekat rumah saya juga ada 1-2 orang lah begitu, yang suka ngerecoki masjid ada. Ya, kalau kita kan sebatas sholat, ya sudah, alhamdulillah, sudah bisa berjamaah, alhamdulillah. Tapi ada orang-orang yang memang dijadikan oleh Allah sebagai ujian, ya, suka ngerecokin masjid, ada. Ya. Maka orang yang seperti ini nggak boleh dijadikan teman dekat. Orang yang suka ngerecokin masjid itu orang yang pada hakikatnya dia mengikuti hawa nafsu, ya, mengikuti hawa nafsu. Ya. Dan terkadang dia akan membawa orang-orang yang ya track recordnya berbahaya dan bukan termasuk ghibah memberitahukan track record seseorang yang sering membuat kerusakan. Bukan termasuk ghibah, bahkan nasihat. Boleh dibuka di dalam Majmu' Fatawa
Syekh bin Baz juz yang kelima halaman 399. Kalau ada seorang tokoh, seorang pemateri, dia banyak melakukan kerusakan, mengambil aset, memperdaya muslimah, boleh diumumkan. Ya, alhamdulillah ada orang yang dulu pernah di sini ngeprank menggunakan gelar palsu, sekarang sudah ditutup kajiannya di hampir semua masjid. Karena banyak orang yang membawa bukti, dilaporkan ke masjid yang dia tempati telah melakukan banyak kerusakan, suka memperdaya jamaah muslimah. Na'udzubillah, ya. Alhamdulillah sekarang sudah dihentikan. Dan ini bukan termasuk ghibah, ini adalah nasihat. Silakan baca fatwa para ulama. Bukan termasuk ghibah, memperingatkan kaum muslimin dari orang yang suka berbuat kerusakan. Beda dengan dosa pribadi. Dia minum khamar di kamarnya sendiri dikunci. Orang yang seperti itu nggak boleh diberitahukan, itu aib. Tapi kalau dia merusak kaum muslimin, membuka kajian di mana-mana, lalu kemudian jamaahnya digoda, dirayu, dinodai, dijinai, orang yang seperti ini wajib disampaikan, nggak boleh. Saya sudah menyarankan kepada para korban untuk melaporkan ke polisi dengan pasal perzinahan. Ngeri itu, ya, mengaku alumni Darul Hadis, Ma'arif Darul Hadis, gelarnya gelar hasil beli. Ini berbahaya sekali orang seperti ini. Ya, dan ini bukan ghibah ya. Kalau ada yang menuduh saya ghibah, saya bawakan fatwa Syekh bin Baz rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa juz yang kelima halaman 399. Itu bukan ghibah, bahkan terkadang wajib. Karena banyak orang yang tertipu. Coba kalau nggak ada embel-embel ustaz, dia nggak mungkin dapat, kecuali dengan uang yang banyak. Ya, ini sudah merajalela ini di Pontianak dan ke daerah-daerah terpencil di Kalbar. Ya. Kemudian berikutnya Syekh Dr. Sobiur Rahman Al-Marfuri rahimahullah taala, kana Abdurrahman bin Auf wa Umayyah ibnu Khalaf sadiqaini fil jahiliyati bi Makkah. Falamma kana yaum Badrin marra bihi Abdurrahman wa huwa waqifun ma'a ibnihi Ali ibni Umayyah akhadan bi yadihi wa ma'a Abdurrahman adra'un qad istalabaha wa huwa yahmiluha falamma ra'ahu qala hallaka fiyya fa ana khairun min hadhihi al-adra'i allati ma'aka ma ra'aitu kal yaumi qad amma lakum hajatun bil laban yuridu anna man asarrani iftadaitu minhu bi ibilin kasiratil laban fataraha Abdurrahman al-adra'a wa akhadahuma yamshi bihima qala Abdurrahman qala li Umayyah ibni Khalaf wa ana bainahu wa baina ibnihi manir rajulu minkum al-mu'lama birishatin na'amah fi sadri qultu zaka Hamzatu ibnu Abdul Muttalib qala zaka alladhi fa'ala bina al-afa'il. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu punya teman dekat waktu di Mekah dulu sebelum hijrah. Tokoh musyrik namanya Umayyah bin Khalaf. Dulu waktu Abdurrahman bin Auf sebelum masuk Islam, dua orang ini berteman dekat, berteman akrab di masa jahiliyah. Ketika terjadi perang Badar, ketemu teman dengan teman, teman lama bertemu kembali. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf berhadapan-hadapan dengan Umayyah, temannya dulu ketika di Mekah. Umayyah di sampingnya ada anaknya namanya Ali bin Umayyah. Ketika itu Abdurrahman merampas perisai-perisai yang dipegang Umayyah bin Khalaf dan anaknya, direbut ya, oleh Abdurrahman bin Auf. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf di hadapan Umayyah bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf mengatakan, tidakkah engkau membutuhkanku wahai Abdurrahman, wahai temanku?
Aku ini lebih baik daripada perisai-perisai yang kau rebut tadi. Ya. Tidakkah kamu lebih membutuhkan sapi-sapi yang mahal harganya, yang banyak air susunya? Gitu ya. Tadinya Abdurrahman bin Auf mau membunuhnya, walaupun dia teman akrab ya. Kalau sudah beda akidah dan menyerang kaum muslimin sudah nggak ada lagi namanya pertemanan. Abdurrahman bin Auf mau membunuh, cuma ditawarkan, gimana kalau kamu menawanku saja, nanti tebusannya sapi yang mahal harganya, yang banyak susunya. Ya. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf ketika berada di antara Umayyah bin Khalaf dan anaknya memberikan pengakuan kepada Abdurrahman bin Auf. Tahu nggak Abdurrahman bin Auf, pasukan kami itu kocar-kacir gara-gara satu orang itu loh. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf bertanya, siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia itu yang membuat pasukan kami kocar-kacir sampai saya dan anak saya kalah, kira-kira gitu ya. Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib ini adalah paman Nabi radhiyallahu anhu. Beliau terkenal dengan kemampuan bisa memecah belah pasukan lawan. Jamaah sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil dari percakapan Abdurrahman bin Auf dan teman lamanya Umayyah bin Khalaf laknatullah alaih, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ya. Sekalipun beliau berteman sebelum masuk Islam, ketika berhadapan-hadapan ya bersikap tegas ya, tidak ada basa-basi ya. Beliau menawan temannya sendiri, Umayyah bin Khalaf ya. Karena beliau masih punya harapan, karena akrab gitu ya, lebih mudah komunikasinya. Seandainya orang ini tidak dibunuh lalu kemudian dijadikan tawanan, ada harapan saya bisa mendauhi dia, karena secara komunikasi nggak ada hambatan, kenal dekat ya. Kira-kira seperti itulah Abdurrahman bin Auf ya. Lalu kemudian qala Abdurrahman bin Auf, fa wallahi inni la aquduhuma id ra'ahu Bilal ma'i wa kana Umayyatu walladhi yu'adibu Bilalan bi Makkah. Faqala Bilal ra'sul kufri Umayyah bin Khalaf la najautu in naja. Qultu ay Bilal asiri, qala la najutu in naja. Qultu atasma'u ya ibna Sauda, qala la najautu in naja. Summa saraha bi'a'la sautihi, ya ansarullah ra'sul kufri Umayyah bin Khalaf la najautu in naja. Qala fa ahatu bina hatta ja'aluna fi misli al-masakkah wa ana adabbu anhu. Qala fa akhlafa rajulun asayfa fa daraba rajulun ibnahu fa waqa'a wa saha Umayyatu sihatan ma sami'tu mislaha qat. Wa saha Umayyatu sihata ma sami'tu mislaha qad faqultu anji bi nafsik wala naja'a bika fa wallahi ma aghna anka syai'an. Qala fahabaruhuma ya bi asyafihim hatta faragu minhuma. Fakana Abdurrahman yaqul yarhamullahu Bilal dahabat adro'i wa faja'ani bi asiri ya. Abdurrahman bin Auf ketika sudah berijtihad menawan teman dekatnya dulu ketika jahiliyah, dilihat oleh Bilal bin Rabah ya radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu punya pandangan yang berbeda dengan Abdurrahman bin Auf ya. Karena apa? Bilal bin Rabah tahu betul siapa Umayyah bin Khalaf. Ini bukan orang kafir biasa. Ini adalah tokoh yang sering menyiksa kaum muslimin, bukan orang kafir biasa. Beda dengan Abu al-Bukhturi, beda. Bahkan Bilal pernah disiksa di atas pasir panas,
ditindih batu, hampir mati. Lalu kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga di sini terjadi adu argumen antara Abdurrahman bin Auf dengan Bilal bin Rabah. Insyaallah taala kita akan tahu akhir dari adu argumentasi antara Abdurrahman bin Auf dan Bilal bin Rabah pada pekan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.